Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sitatul Mubarokah, Siti Hardianti, dan Siti Mardiah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang ilmu Makki wal Madani. Pengertian ilmu Makki wal Madani. Ilmu Al-Makki wal Madani adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan turunnya ayat Al-Quran yang kemudian dinisbatkan atau disandarkan pada Mekah dan Madinah. Persoalan Makkiyah dan Madaniyah ini nanti akan berhubungan erat dengan hubungan-hubungan dalam pelajari gaya bahasa Al-Quran baik dari segi sastra, balaghahnya, dan lain-lain. Cabang ilmu ini pada awalnya membahas lokasi umum turunnya Al-Quran, di mana Makkah dan Madinah adalah tempat mayoritas turunnya ayat Al-Quran. Kebetulan, secara umum, ayat-ayat yang turun di Mekah memiliki karakter unik yang kuat, baik dari segi uslub lafaz maupun maknanya. Begitu juga ayat yang turun di Madinah. Selanjutnya, ciri-ciri ayat Makkiyah. Ciri-ciri ayat Makkiyah yang pertama yaitu rata-rata turun di Mekah. Yang kedua, ayatnya relatif pendek namun padat maknanya. Yang ketiga, gaya bahasa menggunakan sastra tinggi. Yang keempat, berisi tentang kisah-kisah Nabi. Yang kelima, rata-rata merupakan ayat mutasyabih. Yang keenam, ada ayat-ayat sajdahnya. Yang ketujuh, diawali dengan huruf tahajji. Yang kedelapan, berisi tentang deskripsi akhirat, hari kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, ciri-ciri ayat Madaniyah. Yang pertama yaitu rata-rata turun di Madinah. Kedua, ayat-ayatnya relatif panjang. Ketiga, gaya bahasanya lugas namun sederhana dan deskripsinya bersifat teknis. Yang keempat, uslub sastrawinya tidak terlalu tinggi. Yang kelima, ayat-ayatnya bersifat tasyri' atau persoalan hukum syariat, terutama mawaris dan peperangan. Yang terakhir, berisi hujah atau argumen, bantahan, maupun sindiran bagi ahli kitab dan juga orang-orang munafik. Selanjutnya ada teori pengklasifikasi ilmu Makki wal Madani. Yang pertama ada teori geografis. Teori ini didasarkan pada tempat turunnya ayat Al-Quran. Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah yang turun di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, ada teori subjektif. Teori ini didasarkan atas kitab atau kepada siapa ayat itu ditujukan. Makkiyah adalah ayat yang berisi kitab kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah yang berisi kitab kepada penduduk Madinah. Yang ketiga, ada teori historis. Teori ini didasarkan pada waktu turunnya ayat Al-Quran. Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah. Yang terakhir ada teori konten analisis, yaitu Makkiyah adalah ayat yang mengandung cerita tentang umat, para nabi, dan rasul terdahulu, sedangkan Madaniyah adalah yang mengandung hukum, hudud, faraid, dan sebagainya. Selanjutnya ada cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ada dua, yaitu yang pertama sima'i nakli atau pendengaran seperti apa adanya, yaitu penentuan Makkiyah atau Madaniyah yang berdasarkan merujuk kepada riwayat-riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan turunnya wahyu pada waktu itu. Yang kedua ada qiyas ijtihadi atau qiyas hasil ijtihad, yaitu didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat terdapat ciri-ciri Madaniyah, maka surat tersebut dikatakan Madaniyah. Begitu juga sebaliknya, yang mana semua itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama. Baik, selanjutnya adalah macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah dan Madaniyah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah surat-surat Makkiyah murni. Surat Makkiyah murni di dalam Al-Quran dibagi menjadi 58 surat. Yang kedua adalah surat Madaniyah murni. Surat Madaniyah murni di dalam Al-Quran dibagi menjadi 18 surat. Yang ketiga adalah surat Makkiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah. Dalam Al-Quran
Surat yang demikian dibagi menjadi 32 surat. Yang terakhir adalah surat-surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Dalam Al-Quran, surat ini dibagi menjadi 6 surat. Yang terakhir adalah tujuan mempelajari ilmu Makki wal Madani. Apa sih tujuan yang didapatkan dari mempelajari ilmu ini? Yang pertama adalah untuk membedakan antara nasih dan mansuh. Yang kedua adalah akan membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih terperinci. Yang terakhir adalah dapat menjadi pengajaran buat para pendakwah di jalan Allah supaya mengikuti cara dan kaidah Al-Quran dalam menyampaikan dakwah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.